Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Palembang menjaring lebih dari 500 pelanggaran pada hari keempat Operasi Patuh Musi 2025. Pemerintah Kota Palembang pada 2025 ini lebih mengintensifkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ratusan anak usia di bawah 5 tahun yang berpotensi menjadi stunting. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Jumat 18 Juli 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Si Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Palembang menjaring lebih dari 500 pelanggaran pada hari keempat Operasi Patuh Musi 2025. Hari keempat pelaksanaan Operasi Patuh Musi 2025 tercatat lebih dari 500 pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang. Pelanggaran lalu lintas didominasi antara lain pengendara melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta pengemudi di bawah umur. Operasi ini menjadi perhatian karena tingginya tingkat pelanggaran yang menunjukkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Operasi Patuh Musi 2025 yang dimulai sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2025 ini bertujuan untuk menertibkan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan. Fokus utama kegiatan ini adalah menekan angka pelanggaran serta membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pengguna jalan, terutama pengendara roda 2 dan pelajar. Kasat Lantas Polrestabes Palembang, AKBP Pinan Sukma Radita menjelaskan bahwa operasi ini juga merupakan bagian dari persiapan menuju Hari Keselamatan Nasional yang diperingati pada bulan September. Ia menekankan bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi merupakan kebutuhan mendasar demi keselamatan bersama di jalan raya. Kurang lebih sudah tercatat pelanggaran berupa hilang sebanyak kurang lebih 500 mas. Kita datakan dari awal operasi sampai dengan hari keempat ini. Dengan jumlah ini menandakan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Palembang khususnya cukup tinggi ya Mas. Ditambahkan AKBP Pinan, selain penindakan hukum, pendekatan persuasif seperti edukasi dan sosialisasi juga dilakukan. Kasat Lantas mengajak pihak sekolah pada masa awal tahun ajaran baru untuk mengedukasi pelajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Masyarakat dihimbau agar selalu melengkapi perlengkapan dan kelengkapan berkendara dan menjadikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai bagian dari budaya sehari-hari dan keselamatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sumsel mulai jalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mencegah karhutlah jelang puncak kemarau Juli hingga Agustus. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah jelang puncak musim kemarau Juli-Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syabana mengatakan, salah satu langkah strategis yang telah dijalankan adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mencegah meluasnya titik api. Pihaknya juga telah menyiagakan 1 helikopter waterbombing dan juga masih menunggu tambahan armada saat apel kesiapsiagaan pada 29 Juli mendatang. Ya, kalau untuk hari ini data dari Sipomi ada 2 atau 5 titik hotspot yang masuk di kategori ininya rendah ya. Jadi ya mudah-mudahan ini hanya titik hotspot bukan cuma titik api. Yang memang rata-rata karena ulah manusia ya. Cuman yang perlu kita waspadai memang daerah-daerah yang memiliki kawasan gambut yang luas seperti daerah OI, Moba, Banyuasin, di sebagian OI, Muara Enim dan Pali. Nah ini yang perlu kita jaga, jangan sampai daerah-daerah ini yang memiliki gambut luas ini terbakar. 43 hektar kalau nggak salah. Kalau yang 43 hektar itu lahan gambut atau lahan mineral Pak? Sampai sekarang yang terbakar itu merupakan lahan mineral dan mudah-mudahan lahan gambut itu masih bisa kita jaga. Bila memungkinkan melihat kondisi cuaca dan juga perkiraan dari BMKG, apabila memungkinkan kita harapkan OMC ini akan cukup panjang.
Hingga pertengahan Juli 2025, BPBD Sumsel mencatat 33 kejadian karhutlah dengan luas lahan terdampak mencapai 43 hektar. Seluruhnya terjadi di lahan mineral. Meski jumlah tersebut menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan kasus karhutlah terkecil di Pulau Sumatera, potensi kebakaran meluas ke lahan gambut menjadi perhatian utama. BPBD juga melaporkan munculnya 4 hingga 5 hotspot baru yang saat ini masih dalam tahap pemantauan dan verifikasi. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sementara itu, pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Ilir mencatat daerah itu terbanyak terjadi karhutlah di Sumatera Selatan akibat ulah manusia. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Sumatera Selatan terus meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ogan Ilir mencatat wilayahnya dengan kejadian terbanyak mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak. Per tanggal 14 Juli, tercatat ada 26 kejadian kebakaran di kabupaten itu. Semua kebakaran berhasil diantisipasi, namun kebakaran menyebabkan puluhan hektar lahan terbakar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Edi Rahmat, menyebut kebakaran tersebar di beberapa kecamatan seperti Indralaya Utara dengan 11 kejadian, lalu Pemulutan Barat dan Pemulutan masing-masing 4 kejadian. Indralaya dan Payaraman 2 kejadian, sisanya 1 kejadian kebakaran di Rambang Kuang, Muara Kuang, dan Tanjung Batu. Ya, kita kan sebagaimana prediksi dari BMKG bahwa Juli Agustus ini kan merupakan puncak dari musim kemarau 2025 ini. Dan terkait dengan itu kan banyak juga masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir ini yang seperti di pinggiran jalan tol itu kan yang bertanam palawija, terutama cabai. Nah mereka ini kebanyakan membuka lahan dengan cara membakar. Ini yang sedang kita patroli, kita awasi, tapi masih juga kita kecolongan oleh mereka ini terjadi pembakaran. Dan kalau dalam kondisi stabil, angin tidak kencang, itu mereka bisa mengendalikan. Tetapi ketika angin berhembus kencang, nah ini kadang tidak terkendali, akibatnya bisa. Hingga saat ini, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Ilir, Manggalakni, dan juga dari pihak TNI, Polri, serta bantuan lain terus melakukan mitigasi dalam pengawasan titik panas dan titik api di sejumlah wilayah. Proses pemadaman pun saat ini masih berfokus pada pemadaman lewat jalur darat. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Palembang pada 2025 ini lebih mengintensifkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ratusan anak usia di bawah 5 tahun atau balita yang berpotensi menjadi stunting. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan untuk melakukan pemantauan balita kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis atau stunting. Petugas Puskesmas dan Posyandu diperintahkan aktif turun ke permukiman warga. Selain intensif memantau perkembangan anak berpotensi stunting, pihaknya juga berupaya memberikan asupan pangan sehat dan bergizi, dan dengan pemantauan secara intensif dan juga pemberian asupan pangan sehat dan bergizi, balita yang terpantau berpotensi stunting bisa dikontrol kondisi kesehatannya serta dapat hidup dan tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Ancaman KDRT tinggi, keluarga diharapkan bisa menjadi garda perlindungan utama. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di wilayah Sumatera Selatan diharapkan dapat terus menjadi perhatian serius oleh semua pihak, khususnya kalangan keluarga. Dikatakan Konselor UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan Vera Bekti Rahayu MPSI. Upaya pencegahan dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan juga lingkungan pendidikan baik sekolah maupun lingkungan bermain. Dirinya mengharapkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain dan sekolah dapat menekan tingginya angka kekerasan khususnya terhadap anak yang saat ini masih marak terjadi khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Nah, untuk anak-anak terutama keluarga ini sangat penting gitu ya. Penting karena lingkungan itu juga mempengaruhi tadi ya tingkat kesedihan, traumanya gitu. Sehingga memang dukungan dari keluarga itu menjadi penting. Nah, yang harus dilakukan tadi gitu ya, bahwa yang pertama kali dilakukan adalah tidak menyalahkan anak. Ya, kadang-kadang kan ya tadi Mbak ya, misalnya anaknya kamu sih terlalu menggoda, kamu sih keluar malam dan lain-lain gitu. Ya kadang-kadang itu didapatkan dari orang terdekat
mendapatkan stigma seperti itu gitu ya, menyalahkan. Nah, sehingga yang korban tadi sudah dia jadi korban kemudian disalahkan, dia semakin dalam gitu ya. Nah, yang pertama adalah itu. Jadi berikan support pada korban. Vera juga menuturkan ancaman kekerasan terhadap anak, khususnya anak perempuan terhadap pelecehan seksual, tidak hanya terjadi di luar lingkungan keluarga, namun potensi terjadi di dalam keluarga sendiri, baik dalam hubungan kandung, masih terbilang dapat terjadi. Hal ini diharapkan dapat terus menjadi perhatian tidak hanya pemerintah, namun anggota keluarga itu sendiri, termasuk apabila menemukan adanya upaya pelecehan yang dilakukan oleh keluarga kandung atau dalam lingkungan keluarga, dapat segera melaporkan kepada pihak berwajib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Mendengar mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan perkara penetasan dan gratifikasi penerbitan izin kelayakan K3 sejumlah perusahaan. DRM, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan gratifikasi terkait penerbitan izin kelayakan K3 sejumlah perusahaan. Vonis dibacakan belum lama ini. Ketua Majelis Hakim Idi Amin mengatakan, selain hukuman penjara, terdakwa juga dikenai denda sebesar 250 juta rupiah serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,3 miliar rupiah. Bila tak mampu membayar, harta benda akan disita dan jika tidak mencukupi, pidana diganti dengan 3 tahun penjara tambahan. Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan pejabat publik yang mendukung pemberantasan korupsi. Telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.343.402.000 rupiah dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menurut Idi Amin juga menyampaikan bahwa terdakwa terbukti secara sah menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan selama menjabat. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta 8 tahun penjara. Hakim mempertimbangkan sejumlah hal termasuk pengakuan terdakwa dan riwayat hukum yang bersih sebagai faktor yang meringankan. Sementara itu, baik pihak jaksa maupun terdakwa masih menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. DRM sebelumnya ditangkap oleh tim pidana khusus Kejari Palembang pada tanggal 10 Januari tahun 2025 di kantornya di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Seberang Ulu 2 Palembang. Saat ini penggeledahan penyelidikan menemukan uang tunai sebesar 40 juta rupiah di bawah meja kerja bersama sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram,
TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Arbisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.